Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih-salih ala kelima semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah, kemarin kita sudah melewati ujian tengah semester. Semoga memberikan hasil yang terbaik ya. Nah, sekarang hari ini kita akan memasuki pertemuan yang pertama untuk tema ketiga. Tema ketiga kita akan berbicara tentang makanan sehat. Nah, berbicara dengan makanan, itu ada hubungannya dengan apa-apa yang ada di dalam perut kita ya. Oke, tetapi sebelum kita masuk membahas apa-apa atau organ pencernaan kita sendiri, kita akan membahas dulu tentang organ pencernaan hewan ruminansia. Wah, apa ya itu hewan ruminansia? Mungkin salah satu dari kalian baru mendengarnya ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, sekarang Ustazah mau tanya dulu. Tahukah kalian apakah itu sistem pencernaan? Kemudian yang kedua, apakah hewan ruminansia itu? Yang terakhir, bagaimana seekor sapi bisa menghasilkan susu dan daging? Kita akan lihat ya nanti penjelasannya. Kita lihat ya, yang pertama yaitu sistem pencernaan hewan dan manusia. Pengertiannya adalah susunan organ yang berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga dapat menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh kita. Jadi dipecah-pecah ya makanan kita. Setelah masuk ke dalam mulut maka akan dipecah-pecah menjadi lebih kecil lagi. Nah, dengan nutrisi tersebut manusia dan hewan dapat berkembang biak dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi sehat dan bergizi tinggi, maka hewan dan manusia yang mengkonsumsi juga akan tumbuh dengan sehat. Nah, sekarang kalian tahu apakah hewan ruminansia itu? Kita lihat ya pengertiannya. Hewan ruminansia, di situ ada gambar sapi, kemudian kambing, ya. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan pemamah biak. Contoh hewan ruminansia diantaranya adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Mereka semua makan rumput ya biasanya. Nah, sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan yang lain. Oke, kita akan membahas tentang mekanisme pencernaan pada hewan ruminansia. Pada saat ini kita akan membahas tentang hewan ruminansia yaitu sapi. Bagaimana proses pencernaan makanan pada sapi? Kita lihat ya. Yang pertama, saat rumput masuk ke dalam mulut sapi yang di dalamnya terdapat organ-organ pencernaan yang diantaranya adalah gigi, seperti manusia ya, sapi memiliki gigi yang berupa gigi seri untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian lidah berguna untuk merenggut rumput dan mendorong makanan yang dikunyah menuju lambung. Nah, selain dengan gigi dan lidah, pada saat rumput berada di mulut sapi, dibantu dengan enzim saliva, yaitu cairan atau enzim khusus yang mencerna makanan secara kimiawi di mulut sapi. Nah, setelah dicerna di dalam mulut, maka makanan akan masuk ke dalam lambung sapi. Lambung sapi ukurannya berbeda dengan lambung manusia, ukurannya jauh lebih besar ya. Ukurannya jauh lebih besar. Nah, lambung sapi terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, omasum, abomasum, retikulum.
Kita bahas satu persatu ya. Oke, kita lihat sekarang pencernaan sapi pada saat berada di retikulum. Pada saat berada di retikulum, makanan akan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan juga protozoa. Selain itu, terjadi pula proses absorpsi atau penyerapan dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Setelah dari retikulum tadi, makanan yang sudah setengah dicerna akan masuk ke perut kitab atau omasum. Perut kitab atau omasum. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam apomasum atau perut masam. Perut bagian ini. Setelah melalui proses pencernaan di apomasum, makanan bergerak ke usus halus yang panjangnya mencapai 40 meter. Wow, panjang ya. Kemudian di dalam usus halus terjadi proses absorpsi atau fermentasi. Selanjutnya, sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, sekarang kita urutkan mekanisme pencernaan sapi ya. Ketika rumput masuk ke dalam mulut, dia akan dicerna oleh gigi, lidah, kemudian dibantu oleh saliva. Dia kemudian akan didorong masuk ke rumen untuk dicerna. Setelah itu, saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut lagi untuk dikunyah lagi. Setelah itu, makanan akan masuk ke retikulum, kemudian omasum dan apomasum. Setelah itu, makanan akan masuk. Oke, demikian tadi kita sudah melihat paparan tentang urutan pencernaan pada hewan ruminansia, pada hal ini adalah sapi. Nah, sekarang Ustazah punya tugas untuk kalian. Silahkan kalian tuliskan kembali urutan proses pencernaan pada sapi, mulai dari mulut hingga terakhir anus. Tuliskan jawabannya dalam bentuk bagan seperti di bawah ini. Nah, di situ yang pertama misalnya mulut. Kemudian selanjutnya misalnya rumen dan seterusnya. Hingga yang terakhir adalah anus. Kalian bisa melihat contohnya ataupun pemaparannya. Kalau misalnya lupa ya, bisa lihat kembali di buku tematika halaman 8 dan 9. Oke, selamat mengerjakan. Oke, adakah yang tahu mutiara Al-Quran apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Ya, betul sekali. Ada mutiara Al-Quran yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita kali ini, yaitu Quran Surat Al-Hasyr ayat 24, yang artinya adalah, Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik, bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Insya Allah ya, Allah sudah membuat kita, menciptakan, kemudian mengadakan, membentuk rupa dengan sempurna. Dan tidak ada yang sia-sia ya, pasti semuanya bermanfaat untuk kita, makhluknya gitu. Dan itu tidak bisa kita tiru dengan membuatnya. Tidak ada yang bisa membuat sampai sedetil itu ya, sampai sapi memiliki 4 perut ya. Masya Allah sekali. Dan kita harus banyak-banyak bersyukur atas apa yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, itu tadi ya anak-anak yang salih-salih alaihi semuanya. Insya Allah untuk pembelajaran kali ini cukup. Semoga kita bertemu kembali pada pembelajaran minggu depan dengan materi organ pencernaan manusia. Ya, kita akan membahas diri kita ya besok itu.
pada pertemuan selanjutnya. Insya Allah itu Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.